Halo Sobat KMU, perkenalkan saya Minka. Hari ini kita akan mengulas secara detail tentang kapan waktu tepat anak periksa mata bersama salah satu dokter spesialis mata di KMU, Dr. Deni Sarasati SPM. Halo Dr. Deni, saya gimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah Minka. Ya baik, alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang di hari ini. Nah, Dr. Denisa ini merupakan dokter spesialis mata yang berpraktik di Klinik Mata KMU Gresik. Nah, buat sahabat KMU yang mau memeriksakan kesehatan matanya bisa langsung berkonsultasi ya dengan beliau di sana gitu. Nah, sebelum Minka mulai, Minka mau kasih informasi yang menarik nih buat sahabat KMU yang sudah mengikuti talkshow sore hari ini. Akan ada hadiah door prize sebesar 150.000 untuk 3 orang peserta teraktif. Nah, buat sahabat KMU yang memiliki pertanyaan bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan akan langsung dijawab oleh Dr. Denisa gitu ya, Dok. Oke, baik. Nah, sekarang ini kan masanya libur anak sekolah gitu ya, Dok. Yang dimana sebentar lagi mereka akan mulai kembali untuk belajar di sekolah, begitu. Nah, ini waktu yang tepat kita untuk membahas tentang kesehatan mata anak. Yang dimana kita ketahui bahwa mata sangat berperan penting untuk proses pembelajaran mereka di sekolah, gitu ya, Dok. Nah, apabila si anak ini penglihatan mereka bermasalah, tentunya akan sangat menghambat dan mempengaruhi proses belajar mereka di sekolah gitu, Dok. Iya, Nah, oke, Dok. Bisa kita mulai dulu ya, Dok, ya, dari pertanyaan yang pertama gitu. Iya. Apa aja sih, Dok, gejala penyakit pada anak yang perlu orang tua waspadai? Iya. Jadi sebenarnya kalau untuk gejala pada anak itu sebenarnya sangat banyak ya. Jadi kalau dimulai dari perkembangan anak sendiri, kalau di bawah usia 1 tahun itu yang perlu diperhatikan adalah saat kita memberikan objek yang berwarna cerah ya di depan anak dan dia tidak bisa mengikuti objek itu gitu. Jadi harusnya normalnya di bawah 1 tahun itu sudah mulai bisa dia mengikuti objek ya. Kemudian yang kedua, apabila anak itu dikenai sinar, itu manik matanya bagian tengahnya mata itu berwarna putih atau berwarna kuning orange. Itu bisa merupakan tanda-tanda dari katarak atau keganasan pada mata. Seperti gitu, itu. iya. Selain itu yang perlu diwaspadai juga misalnya pada mata juling. Jadi posisi dari bola mata itu tidak sejajar. Kemudian anak-anak ada yang mengeluh mungkin matanya sering berair, kemudian sensitif terhadap cahaya, itu juga patut diwaspadai juga. Oh ya, oke, Dok. Nah, biasanya penyakit mata apa saja sih, Dok, yang biasa dialami anak-anak gitu? Jadi, nah penyakit pada anak itu ternyata tuh banyak juga loh, Oh, banyak, gitu, sebenarnya iya. banyak dan itu bisa dimulai sejak dia lahir, sejak dari kelahiran gitu ya. Jadi, yang pertama itu katarak. Jadi katarak itu ternyata bukan hanya pada orang tua saja, ternyata pada bayi pun itu bisa terjadi katarak, namanya katarak kongenital. Kemudian selain itu juga bisa ada mata juling atau strabismus yang kemudian yang ketiga, yang paling sering ya memang gangguan refraksi. Jadi rabun jauh bisa karena mata minus ataupun mata plus. Kemudian selain itu juga bisa namanya retinopathy of prematurity, yaitu kegagalan dalam pembentukan retina karena kelahiran prematur gitu. Jadi pada anak-anak yang lahir prematur atau yang berat badannya waktu itu lahirnya rendah, kurang dari 1.500 gram, itu juga perlu dilakukan pemeriksaan rutin, betul. Terus kemudian selain itu juga bisa ya selain strabismus tadi, kemudian ya itulah kira-kira banyak sih iniannya, bisa juga yang infeksi pada mata, bintitan, itu juga bisa sering terjadi pada anak-anak juga. Nah, biasanya kalau untuk anak-anak ini biasanya mulai memeriksakan matanya itu di umur berapa sih, Dok? Atau ada usia khusus untuk pemeriksaan mata gitu? Ya benar. Jadi kalau untuk screening mata pada anak itu kan memang sebenarnya tidak menunggu ada keluhan ya gitu. Jadi sebaiknya memang yang direkomendasikan itu terutama pada anak usia yang awal tuh 6 sampai 12 bulan. Jadi sedini mungkin kita evaluasi kondisi matanya. Karena ya itu tadi sudah bisa saja ada penyakit-penyakit yang sejak dia lahir gitu, jadi secara genetik itu sudah ada gitu. Kemudian selain itu juga pada anak-anak prasekolah gitu, anak-anak usia 3 sampai 5 tahun itu juga perlu dilakukan pemeriksaan rutin. Kemudian yang ketiga itu anak-anak sekolah, jadi di atas usia 6 tahun, jadi mulai SD itu juga dilakukan pemeriksaan dulu. Nah rutinnya sih sebenarnya setiap tahun ya untuk dilakukan pemeriksaan.
dan Lebih bisa baiknya lebih setiap tahun atau 6 bulan, Dok? Lebih kalau baiknya. kalau misalnya nggak ada keluhan bisa tiap tahun, Oh, tapi gitu. kalau misalnya terutama ada pada mata minus gitu Iya. ada keluhan lain tuh biasanya nanti 6 bulan sekali Oh, gitu. Iya. Dan sebenarnya yang tadi rekomendasinya 6 sampai 12 bulan itu bisa lebih dini ya, sebenarnya bisa lebih awal. Oh, di awal. Itu kalau misalnya ada masalah. Jadi misalnya tadi yang saya sampaikan mungkin ada yang itu tadi matanya mungkin kelihatan putih, kemudian dari dokter anak yang memang disarankan untuk dilakukan pemeriksaan mata itu, atau yang orang tuanya ada mata minus gitu. Oh, Jadi gitu. karena itu bisa Keturunan biasanya ya, iya Dok? benar itu Oh, bisa menurun gitu ke Iya, anak iya. gitu. Jadi bisa kita lakukan pemeriksaan lebih awal. Oke. Nah, biasanya kalau pemeriksaan mata khusus ini yang menunjang pertumbuhannya ini gimana ya, Dok, kira-kira? Jadi nanti pada anak-anak tuh ya nanti kalau misalnya datang ke dokter mata nanti akan ada dilakukan pemeriksaan menyeluruh ya. Jadi gitu. yang pertama kita lakukan pemeriksaan tajam penglihatan gitu. Jadi nanti kita tahu untuk ketajaman penglihatannya ini seberapa gitu. Kemudian setelah itu nanti pemeriksaan refraksi namanya. Jadi pemeriksaan refraksi itu untuk menentukan apakah anak ini butuh kacamata atau tidak gitu. Kacamata nanti bisa dilakukan pemeriksaan tuh nanti dengan alat namanya ARK atau autorefraktokeratometer dan juga strik retinoskopi gitu. Jadi bukan hanya anak-anak yang sudah mengerti angka ya. Kadang-kadang kan kita taunya yang biasanya nanti yang pas sudah tahu angka baru bisa diperiksa. Ternyata enggak. Gitu. Jadi nanti ada yang bentuknya gambar. Jadi anak-anak sudah tahu gambar itu bisa. Macam-macam lah istilahnya. Gitu. Jadi nggak terpatok sama umur aja gitu. Terus kemudian setelah pemeriksaan refraksi nanti ada pemeriksaan anatomi dari matanya gitu ya, apakah ada katarak itu tadi yang saya sampaikan. Terus kemudian dievaluasi juga kondisi retinanya atau saraf matanya. Selain itu juga ada pemeriksaan buta warna juga. Nah, di mana buta warna itu ternyata bisa diturunkan juga gitu. Jadi pada orang tua yang dengan buta warna itu juga beresiko anaknya ada buta warna juga. Keturunan juga gitu ya. Gitu. Nah, kira-kira nih, Dok, ada nggak tips-tips yang biar untuk menjaga mata si anak gitu? Tipsnya apa aja kira-kira, Dok? Nah, ya, jadi untuk para orang tua ya dan sahabat KMU semua, jadi untuk tips dari menjaga kesehatan mata anak, itu yang pertama ya di era digital ini, nah yang pastinya mengurangi gadget ya. Jadi gadget itu sesuai rekomendasi itu kalau di bawah 2 tahun memang tidak dengan gadget sama sekali ya, kecuali video call. Kemudian di 2 sampai 5 tahun itu nanti boleh 1 jam lah per hari. Kemudian di atas itu 2 jam dengan pendampingan gitu. Jadi memang butuh pendampingan ya, Dok, untuk anak-anak gitu ya. Iya, betul. Butuh pendampingan. Kemudian yang kedua, tipsnya lebih banyak main outdoor. Jadi lebih banyak keluar rumah gitu. Paling enggak 2 jam per hari gitu. Karena dengan aktivitas outdoor, aktivitas di luar kita banyak melihat jauh itu ternyata juga mempengaruhi perkembangan dari mata. Gitu. Kemudian juga yang ketiga, makan makanan sehat, bergizi ya. Jadi makanannya nggak harus wortel aja kok gitu. Ternyata makanan-makanan yang bergizi yang menunjang kesehatan mata itu juga makanan-makanan yang lain seperti tomat, stroberi, kemudian buah-buah sayuran hijau, kemudian daging itu juga menunjang juga gitu. Yang keempat ya itu tadi screening rutin, paling nggak minimal setahun sekali. Oh gitu. Nah, ya oke deh, Dok. Ada beberapa nih dari pertanyaan-pertanyaan dari sahabat KMU ya, Dok. Dari Kak Nitya Hoki ya, Dok. Dok, ini bertanya apakah penggunaan kacamata dapat menjaga kesehatan mata untuk ketika mereka bermain handphone atau sedang kayak menatap cahaya radiasi gitu, kira-kira gimana, Dok? Nah ya itu juga yang lagi rame juga ya. Jadi apa namanya blue filter ya, kacamata dengan blue filter itu sebenarnya kalau secara penelitian ya ternyata sinar biru yang dihasilkan dari gadget atau dari laptop, dari komputer, dari handphone itu ternyata tidak terlalu berpengaruh terhadap kondisi dari retina, tidak terlalu berpengaruh terhadap kondisi mata sebenarnya ya. Jadi penggunaan dari kacamata blue filter itu sebenarnya bukan tidak boleh sebenarnya, tapi bukan sebagai inian yang tidak terlalu direkomendasikan seperti itu. Jadi tidak harus dipakai. Tapi yang penting tadi adalah
durasinya gitu, durasinya yang harus diatur bahwa nanti kalau anak usia segini berarti untuk penggunaan gadgetnya seberapa gitu. Jadi yang paling sering tuh sebenarnya lebih ke mata keringnya sebenarnya pada anak dan mata lelah gitu karena penggunaan gadget mungkin pakainya lama gitu kan berjam-jam. Nah itu sebenarnya. Pengawasan kan terkadang biasanya kalau anak-anak kan kayak wah berjam-jam nih ngomong nggak ada mama atau apa gitu kan. Iya, atau biar anaknya anteng gitu kan. Nah itu juga. Nah, untuk ini Kak Rizka, bagaimana mengatasi mata malas pada anak-anak, Dok? Bagaimana nih? Nah, iya, jadi kalau mata malas pada anak, jadi sebenarnya apa sih mata malas itu? Mungkin banyak yang sudah paham juga ya, cuma saya sampaikan lagi di sini. Jadi mata malas itu adalah penurunan dari tajam penglihatan yang disebabkan karena adanya gangguan perkembangan pada saat perkembangan visual ya, pada saat anak itu masih ada perkembangan visualnya, jadi harusnya di usia 8 tahun itu maksimal dari perkembangan visual anak gitu. Nah kalau misalnya itu terganggu, itu tajam penglihatannya di usia dewasa dia akan tidak bisa maksimal gitu. Nah gimana cara mencegahnya? Yang pertama harus diketahui kenapa penyebab dari mata malasnya itu. Yang tersering itu memang gangguan refraksi atau sebenarnya anak itu butuh kacamata. Gitu. Jadi kayak gejala gitu ya dok istilahnya. Iya, jadi dia ya itu tadi kalau misalnya nanti tidak menggunakan kacamata, tidak terkoreksi dengan baik, nanti akan muncul itu mata malasnya gitu. Jadi yang pertama kalau misalnya memang ada masalah itu dikoreksi dengan penggunaan kacamata gitu. Yang kedua biasanya nanti dokter akan bisa kadang-kadang membutuhkan di patching, jadi nanti ditutup salah satu matanya. Jadi misalnya mata yang sebelah kanan ini lebih malas daripada yang mata sebelah kiri, nanti yang mata yang dominan tadi yang lebih jelas itu ditutup gitu. Jadi untuk membantu mata malasnya itu untuk berusaha melihat lebih baik gitu. Berarti kayak mata malas ini berarti dia sebenarnya ini kayak merasa kayak matanya tuh kayak lemas atau gimana gitu sih dok? Sebenarnya bukan ya, jadi itu inian aja lebih ke ungkapan ya. Jadi bahwa kalau mata malas itu misalnya ini kita mata yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini kita -3 misalnya ya, terus yang ini normal gitu. Otomatis anak itu akan banyak melihat ke menggunakan mata yang sebelah kiri gitu kan, yang lebih jelas gitu. Nah akhirnya mata ini akan kayak tertekan gitu, dia akan menjadi males gitu untuk melihat dengan baik gitu. Nah, karena yang sebelahnya itu nggak normal itu tadi. Iya, gitu karena yang sebelah kanannya nggak normal dan yang ini normal gitu. Jadi akhirnya nanti terapinya apa? Ya itu tadi dengan kacamata, dan nanti mata yang lebih jelas itu tadi nanti ditutup gitu. Jadi ada durasi waktunya. Berarti kalau misalnya si anak ini pakai kacamata berarti yang satu normal, yang satu minus gitu ya dok untuk kacanya? Iya. Gitu. Ya memang nanti ada ada penyesuaian juga ya, karena kan untuk kacamata sendiri kan kita kalau untuk mata kanan dan kiri untuk bedanya kan maksimal 3 biasanya. Iya. Nah selanjutnya ya dok untuk Kak Yuliana, gimana pertolongan pertama apabila mata si anak ini merasa gatal dan berair? Kalau gatal dan berair, yang pertama kita cek dulu ya, biasanya gatal dan berair ini paling sering penyebabnya karena mata kering itu tadi. Itu mata kering, mungkin anak banyak melihat gadget itu atau banyak aktivitas dekat. Iya, pengaruh banget. Pengaruh banget. Jadi lihat gadget atau mungkin banyak baca, terutama baca yang di tempat yang kurang terang gitu, itu juga berpengaruh. Nah itu mungkin dihilangkan dulu, jadi maksudnya di stop dulu gadgetnya, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kalau misalnya bisa dibantu kompres dingin kalau ada gatalnya gitu, nanti dibantu kompres dingin. Nah, terus kemudian yang ketiga, boleh pakai pelumas mata kalau misalnya ada di rumah gitu, Insto atau lain sebagainya gitu ya, pelumas mata. Kalau misalnya masih berlanjut ya ke dokter aja nanti dipastikan. Nah, gitu ya buat sahabat KMU. Untuk kalau kalian nih merasa bahwa mata kalian nih, aduh mata aku kering nih atau apa, nah biar nih matanya nggak berair atau matanya nggak merasa kayak ganjel atau apa, kalian bisa kayak ya seperti yang Dokter Denisa katakan ya, bisa dikasih cairan seperti Insto atau yang lain sebagainya supaya mata kita tidak merasa kering dan berair itu tadi gitu ya dok. Nah untuk Kak Sis Atin, ini dok, apabila si anak ini kadang kan emang lagi booming ya dok, kalau misalnya si anak itu kalau misalnya nggak main handphone itu kayak mereka marah nih, mereka nangis, mereka kayak bener-bener kalau makan harus main handphone atau apa. Nah itu tuh gimana sih dok cara mengatasinya biar si anak
nggak yang terpengaruh dengan gadget gitu, Nah. biar nggak marah lah istilahnya gitu ya. Tantrum ya Iya. kalau ini ya. Iya. Nah itu ini juga kalau yang seperti ini tuh memang sebenarnya dari orang tua juga Iya, harus betul ini ya. harus tega juga Iya, sebenarnya. Kalau saya ini kan jadi harus pun kalau misalnya memang ada aturan di rumah misalnya makan tidak dengan gadget Iya, gitu betul. atau ada jam-jam tertentu kapan anak bisa menggunakan gadget atau kapan anak boleh menonton TV. Nah itu harus dijalankan baik maksudnya orang tua itu ya ayah dan ibunya Iya, gitu ya. betul, Jadi kedua. jangan sampai nanti ayahnya bilang enggak, ibunya ya udah nggak apa-apa Iya, gitu. harus Jangan- seimbang lah harus gitu ya. sama Iya, ya. harus Jadi seimbang. kalau konsisten nanti lama-lama anak itu akan belajar. Oh jadi meskipun aku nangis atau aku teriak-teriak pun nggak akan Iya, dikasih betul. gitu. Jadi nggak, si anak ini jadi nggak kayak wah aku kalau nangis pasti dikasih Ya, nih atau iya, apa kayak gitu kan itu. gitu. Berarti harus benar-benar orang tuanya ya harus tega lah dengan Iya, gitu, anak- iya si konsisten anak itu Nah, tadi. Iya betul. Nah untuk Kak Vicky Mas Rianto ya, perbedaan pemeriksaan pada mata anak dan mata dewasa itu apa sih dok yang membedakan kira-kira? Sebenarnya sih kurang lebih sama sih Sama ya, ya, hampir sama ya. Cuma tadi saya sampaikan lagi, tadi kan kalau untuk anak-anak memang ada kekhususan ya karena anak-anak kan kadang nggak bisa Betul, nggak bisa mengontrol dirinya gitu. iya, ya. jadi kadang kurang kita nggak bisa mungkin kurang ya, komunikasinya terbuka, ya, kan, terbuka dengan orang tua juga, iya. mungkin bisa. Jadi nanti kalau untuk pemeriksaan tajam penglihatan atau pemeriksaan refraksi nanti pada anak-anak yang misalnya usianya masih 2 atau 3 tahun, 4 tahun itu biasanya yang belum terlalu paham perintah itu nanti bisa menggunakan nanti ada alat khusus gitu namanya gitu. strict retinoskopi itu secara objektif kita bisa tahu ukuran kacamatanya. Oh gitu. Ya. Berarti kalau yang dewasa pun kira-kira untuk pemeriksaan dewasa itu sama dok, 6 sampai 1 tahun gitu, 6 bulan sampai 12 bulan gitu? Iya, sama berarti ya sama. iya. Berarti anak-anak sama dewasa sama ya untuk pemeriksaan iya. gitu. Oh iya. Cuma bedanya kalau di anak-anak itu lebih ada khusus itu tadi gitu ya dok. Oke. Iya. Selanjutnya kalau si anak ini takut periksa mata, kira-kira gimana ya dok biar kayak dibujutnya gitu lah istilahnya ya gitu. Iya, itu PR juga ya Iya. buat para orang tua ya. Jadi kalau misalnya anak itu biasanya kita yang pertama kita kasih pengertian dulu ya. Jadi mungkin sebelum kita bawa ke dokter itu anak itu dari beberapa hari sebelumnya kalau dari inian saya ya, Iya. itu biasanya nanti dikasih inian dulu, dikasih gambaran dulu. Jadi nanti gitu. mau ya nanti ada pemeriksaan nanti ke dokter nanti untuk apa aja gitu Iya, kan. Jadi nanti kayak dikasih dirayu-rayu tahu lah dulu. istilahnya gitu ya, dok. Iya, jadi dikasih tahu dulu apa-apa aja nanti gitu. ketemu sama dokter, nanti ada perawatnya. Nanti mau dilihat nanti diajarkan ini nanti ini angka apa, angka Dijelaskan berapa. lah gitu Iya, ya. gitu. Jadi anak akan punya bayangan dan jadi nggak terlalu Nggak ada rasa- ketakutan iya, gitu. iya, rasa takutnya nggak terlalu yang berlebihan lah gitu ya dok istilahnya. Iya, betul. Oke. Nah, gini ya dok, untuk yang kita omong kali ini, untuk hari ini bicarakan, nah tentang periksa mata ya dok ya. Nah, dokter kira-kira udah tahu belum ya promo yang periksa mata di KMU? Kira-kira udah tahu belum ya? Belum Oh, tahu belum tuh. dong, Iya. ya belum. Nah, buat sahabat KMU, saat ini nih sesuai dengan informasi yang ada di Rumah Sakit dan Klinik Mata KMU, ada promo paket pemeriksaan keluarga untuk 2 orang hanya 200.000 aja loh. Nah, buat sahabat KMU yang udah pingin nih, udah ngerasain kayak, wah aku udah waktunya nih untuk pemeriksaan mata, nah bisa langsung mengajak si anak atau keluarganya yang lain ya, karena ini bener-bener promonya tuh sangat bermanfaat nih buat kalian gitu ya. Promo ini cuma sampai tanggal 31 Juli aja loh. Ya buruan ya untuk manfaatkan promonya sekarang juga gitu. Nah, selanjutnya gini ya dok. Sebelumnya kan kita kan sudah kayak berbicara nih dok tentang kesehatan mata anak. Nah, sebenarnya kalau misalnya di kesehatan mata anak ini kira-kira si anak ini mengalami sesuatu yang dia pikir kira-kira, wah aku kalau misalnya pakai kacamata ini nggak nyaman deh, tapi aku harus banget nih pakai kacamata, itu gimana ya dok ngatasinya? Karena apa ya sesuai saat ini gitu ya, si anak kan kadang matanya buat kalau melihat perjalanan atau pembelajaran di sekolah dan lain sebagainya itu merasa kayak terganggu.
kan otomatis harus pakai kacamata nih dok gitu. Iya. Nah tapi si anak ini males nih, kayak malas buat pakai kacamata, otomatis kan minusnya kan bakalan nambah ya dok. Nah itu gimana ya dok caranya biar nggak pakai kacamata gitu ya? Oh, biar nggak pakai kacamata. Benar. Tapi Iya. si anak ini malas gitu buat pakai, padahal dia matanya Butuh minus kacamata gitu Iya, ya. betul. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak, memang kalau untuk mata minus itu kan terapinya dengan dibantu dengan kacamata itu tadi ya. Gitu. Kacamata pun sekarang itu udah sangat beragam. Jadi kacamata yang khusus anak-anak yang bahannya plastik ya, bahannya yang ringan dan warnanya juga menarik. Jadi anak-anak juga akan lebih nyaman makainya Iya, gitu. begitu. Terus kemudian kalau anak-anak yang usia masih muda itu juga ada yang kacamatanya itu dia ada talinya di belakang Oh, gitu. gitu. Jadi ada karetnya di belakang. Jadi nggak, kalau misalnya di aktivitas juga nggak gampang lepas lepas gitu. gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kalau misalnya anak-anak itu memang tidak suka pakai kacamata, ya itu memang ada opsi lain ya. Jadi kalau yang sekarang itu ada yang terbaru, memang ada lensa kontak yang khusus untuk anak-anak dengan mata minus, tapi lensa kontaknya memang digunakannya saat tidur ya, saat malam hari. Nanti pagi harinya anak nggak perlu pakai kacamata. Gitu. Oh, iya. Nah, kira-kira nih dok, kalau misalnya ada masalah penglihatan yang tidak terdiagnosis itu gimana ya dok? Maksudnya gimana ini? Kan gini, si anak ini udah ada tanda-tanda nih dok bahwa penglihatannya itu kayak buram atau apa, tapi ternyata nggak terdiagnosa gitu loh dok. Itu gimana ya dok? Iya, makanya itu tadi. Jadi dari sejak dini itu tadi saya sampaikan itu harus sebaiknya memang dilakukan pemeriksaan screening itu tadi. Jadi sebelum anak ada keluhan, sebelum ada gejala, kadang-kadang itu kalau sudah mulai bergejala itu bisa aja kondisinya udah lanjut sebenarnya gitu. Jadi pada kondisi tertentu, misalnya ya contohnya ini pada katarak ya, katarak nggak diketahui sampai anaknya sudah cukup besar. Yang sekarang kelihatan mungkin adalah matanya gerak-gerak sendiri gitu, atau kita sebut sebagai nistagmus. Nah, mata gerak-gerak sendiri itu tadi sebenarnya adalah respon yang udah terlambat sebenarnya gitu. Padahal sebenarnya anak sudah katarak. Mungkin kalau misalnya dia diperiksa lebih awal, diketahuan lebih awal, maka penanganannya juga bisa lebih cepat juga, dan hasilnya juga akan lebih optimal pastinya. Oh ya. Nah, untuk selanjutnya ya, untuk Kak Aurelia ini, bagaimana ya cara membedakan antara gejala mata kering sama alergi pada anak, dok? Bedanya apa ya kira-kira? Iya, kalau mata kering dan alergi ya. Jadi kalau mata kering itu tadi saya sampaikan, kalau yang pada anak-anak memang paling sering penyebabnya itu karena aktivitas jarak dekatnya. Jadi yang lihat gadgetnya atau membacanya. Misalnya ya nanti sambil diamati juga anak-anak yang ada keluhan, misalnya tadi matanya berair mungkin itu atau gatel yang sebagai gejala dari mata kering atau alergi pada mata ya. Itu kan biasanya itu gejalanya gatel atau matanya berair gitu. Nah, nanti sambil dilihat juga biasanya dia yang paling sering keluhannya itu muncul waktu apa gitu. Kalau pada mata kering ya itu tadi biasanya setelah aktivitas jarak dekat sama yang main gadget itu main gadget itu ya, atau kalau pada yang alergi itu biasanya seasonal ya, dia musiman gitu. Pada kalau misalnya pas musimnya hujan gitu, agak dingin, nah itu dia mulai sering gatel gitu. Atau kalau misalnya habis kena banyak paparan debu gitu, misalnya habis keluar rumah, habis main di rumah terus kok gatel-gatel, merah matanya. Nah, itu biasanya lebih karena alergi gitu. Nah, itu kalau misalnya mau lebih jelasnya nanti bisa periksa dulu aja. Nah, gini dok, kalau zaman sekarang nih kan bener-bener kayak yang sekarang nih, musim sekarang ini kan bener-bener kayak musimnya panas banget ya dok. Nah, kalau secara tidak langsung kan mata ini memang nggak boleh langsung terpapar dengan sinar matahari ya dok. Nah, apakah ada kayak kacamata yang sekiranya bisa menghambat dari sinar UV matahari itu? Kira-kira ada nggak sih dok? Iya, jadi memang kalau secara penelitian ya memang sinar matahari sebenarnya yang sinar UV itu yang baiknya memang kita hindari ya, maksudnya kita kurangi paparannya gitu, karena resikonya katarak, terus kemudian juga gangguan pada retina itu lebih karena sinar matahari, sinar UV itu tadi, dibanding sinar biru pada laptop misalnya gitu. Nah, cara menghindarinya yang pertama ya otomatis untuk aktivitas outdoor itu juga di jam-jam yang mataharinya lagi panas-panasnya tuh dikurangin ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya menggunakan kacamata hitam
kacamata anti radiasi, ada gitu. kacamata anti UV kan, ada itu. Iya, Nah, itu bisa digunakan. Nah, bisa pakai itu tuh, Mm-mm. sahabat KMU. Nah, oke dok, kalau misal nih kayak si anak ini sebenarnya kan udah ini ya, udah benar-benar lama banget gitu ya dok pakai kacamata. Tapi kok kenapa sih meskipun udah sering nih pakai kacamata, tapi kok tetap si anak ini minusnya nambah dok? Itu kira-kira kenapa ya dok? Padahal kan dia udah kayak misal udah rajin minum wortel, udah pakai kacamata sesuai dengan kebutuhannya gitu, tapi tetap aja kayak minusnya bakalan naik kayak gitu. Itu biasanya gimana dok? Jadi secara normal itu bola mata itu sebenarnya akan terus berkembang ya, meskipun memang perkembangannya yang paling pesat itu di masa pertumbuhan gitu. Jadi bola mata itu akan bertumbuh dan semakin panjang pada mata-mata minus. Nah, kalau untuk perkembangannya sendiri itu meskipun sudah bukan masa pertumbuhan, itu masih ada kemungkinan untuk nambah paling nggak setengah per tahun itu bisa gitu. Dan apalagi ditambah dengan aktivitas jarak dekatnya itu tadi, misalnya dia banyak lihat gadget, itu juga akan mempengaruhi juga, minusnya nambahnya juga akan lebih cepat gitu. Oh gitu. Ya begitu ya sahabat KMU. Nah, dari berbagai penjelasan dokter Denisa gitu ya, banyak sekali dari yang efek dari kayak alergi gitu kan, terus mata berair dan lain sebagainya. Nah, benar-benar sahabat KMU nih harus memperhatikan apa yang sudah dokter Denisa jelaskan. Nah, itu benar-benar penting banget dan sangat bermanfaat nih buat sahabat KMU untuk segera memeriksakan kesehatan mata pada si anak itu. Apalagi kan sebentar lagi kan udah masuk ya dok musim anak masuk sekolah dan belajar di sekolah. Lah itu penting banget buat kalian para orang tua, buat sahabat KMU lainnya, buat untuk rajin-rajin lah untuk periksa mata gitu ya dok. Betul. Nah oke dok, selanjutnya untuk di era digital ini ya dok, kira-kira gimana sih cara menjaga kesehatan mata untuk di era ini sekarang gitu? Ya tadi seperti yang saya pemeriksaan gitu ya. Selain pemeriksaan ya tadi yang seperti saya sampaikan lagi tadi ya memang harus mengurangi gadget itu tadi ya. Betul. Jadi memang paparannya diatur aja sesuai usia dan ada rule of 20 itu tadi. Jadi rule of 20 itu 20 menit melihat layar, 20 detik ada istirahatnya dulu, sambil melihat 20 feet atau 6 meter gitu. Jadi melihat jauh dulu. Jadi jangan kita lihat gadget itu terus berjam-jam gitu ya. Kadang-kadang kan seperti itu. Gitu ya, dok. Apalagi kalau misalnya anak-anak sekarang kan apa yang kayak game-game online atau apa gitu kan nggak kerasa ya udah berjam-jam sampai berjam-jam ya ampun ya itu gitu. Jadi harus mengingatkan juga ke anak. Gitu. Dan memang si anak ini buat yang udah kayak maksudnya udah remaja atau apa bisa lebih kayak meminimalisir ya dok ya, buat kayak jangan terlalu lama untuk kalian bermain gadget atau yang berhubungan tentang sinar UV atau sinar yang itu tadi ya dok ya untuk light. Iya betul. Nah, untuk sekarang ini ya dok, kira-kira kalau misalnya si anak lagi merasa aku kira-kira nih udah berani buat ke periksa, tapi ternyata si anak ini waktu datang malah nggak mau diperiksa nih dok. Ini gimana caranya? Apakah dokternya nanti bisa kayak mencoba kayak menarik si anak buat kayak iya nggak apa-apa periksa aja atau gimana gitu ya dok kira-kira? Soalnya kan udah terlanjur nyampe tempat, si anak itu sebelumnya mau dok di rumah, tapi udah nyampe tempat malah ternyata si anak nggak mau gitu. Gimana gitu dok? Iya kadang-kadang memang gitu sih ya. Jadi setelah baru ketemu sama dokter atau perawatnya baru langsung, ini ya. Iya baru langsung rasa takutnya itu langsung ada gitu ya dok. Biasanya nanti kalau teman-teman di klinik biasanya udah paham sih iniannya ya. Jadi nanti biasanya ya pasti dibujuk-bujuk dulu ya. Biasanya kita juga kan mukanya langsung gitu nggak langsung dilakukan pemeriksaan karena kan itu juga butuh kooperasi dari pasien juga ya gitu. Jadi yang penting anak senang dan mau diajak bekerja sama kan, karena kan untuk nanyakan ini kelihatan atau enggak itu kan benar-benar harus si anak mau gitu ya. Iya gitu betul gitu. Jadi ya biasanya nanti kita inikan dulu, misalnya belum dibujuk belum mau ya nanti kita tenangkan dulu aja. Nanti mungkin diajak keliling di sekitaran situ, di sekitaran mau lihat-lihat atau apa gitu. Mengenali istilahnya gitu sampai dia merasa kayak baik-baik aja gitu kan, kayak nggak apa-apa lah gitu. Benar. Selanjutnya ya dok,
untuk Kak Nitya Hoki, pemeriksaan mata ini biasanya dilakukan berapa kali ya dok untuk anak-anak? Jadi yang tadi saya sampaikan juga, tadi kalau untuk pemeriksaan mata anak itu memang minimal setahun sekali, ya. Kecuali kalau misalnya memang ada masalah ya, misalnya kalau mata minus pada anak memang sebaiknya pemeriksaannya tiap 6 bulan gitu. Tiap 6 bulan. Karena memang kalau misalnya memang nanti ada perubahan ukuran dan cukup jauh ukurannya, nanti mungkin ada perubahan dari ukuran kacamatanya juga. Oh gitu. Berarti kayak secepat itu ya, maksudnya sesering itulah, kalau setidaknya nggak harus sampai setahun gitu ya dok, apalagi yang lagi kayak pakai kacamata atau apa itu benar-benar harus 6 bulan sekali ya dok. Tapi kalau semisal si anak ini periksanya belum 6 bulan sekali, misal nih dok baru 3 bulan dia udah periksa gitu, gimana dok? Apakah boleh? Boleh, nggak apa-apa, ya nggak masalah, malah lebih baik ya. Jadi kalau misalnya ada masalah kan segera diketahui gitu. Gitu. Jadi kayak lebih cepat lah istilahnya gitu ya dok. Oke. Nah selanjutnya ya dok, bagaimana nih dok tahapan perkembangan penglihatan si anak dari bayi hingga dewasa, gimana ya dok? Jadi kalau perkembangan pada anak itu ya, dimulai dari bayi, itu anak itu nggak langsung melihat dengan jelas ya. Dia awalnya itu akan berkabut, warnanya itu seperti hitam putih aja yang dia lihat gitu. Dan anak itu cuma bisa melihat dari jarak dekat. Kalau misalnya kurang lebih sekitar 20-30 cm. Jadi sejarak kayak ibu dan anak waktu nyusuin gitu. Jadi kurang lebih segitu aja penglihatan anak waktu masih sekitar 0-2 bulan gitu. Kemudian nanti di usia 3-4 bulan itu sudah mulai anak itu sudah mulai bisa mengikuti objek gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita tunjukkan objek yang warnanya cerah, itu dia mulai bisa mengikuti gitu. Terus kemudian nanti di usia yang lebih ini lagi ya, sekitar 5-8 bulan, itu anak sudah mulai bisa melihat lebih jelas gitu. Meskipun belum sempurna ya, tapi sudah lebih jelas itu, dan koordinasinya juga lebih baik, koordinasi matanya. Artinya kalau awal-awal dulu mungkin kadang-kadang anak bayi kelihatan ada julingnya, nah itu dia sudah koordinasinya mulai baik, jadi harusnya biasanya julingnya juga hilang gitu. Kemudian nanti di usia 9-12 bulan itu kan sudah mulai fase-fase mau jalan ya. Nah itu anak biasanya sudah mulai bisa memperkirakan itu jarak gitu, sudah mulai udah bisa melihat 3 dimensi gitu ya. Gitu. Jadi makanya kenapa screening itu dari awal itu penting banget, karena ternyata berhubungan sekali dengan perkembangan anak, perkembangan yang lainnya gitu ya. Jadi untuk jalannya, untuk dia berkomunikasi itu berpengaruh juga gitu. Jadi matanya itu ini, jadi makanya harus periksa dari awal gitu. Kemudian nanti selanjutnya 1-3 tahun itu nanti penglihatannya akan lebih jelas lagi, dan biasanya yang sempurna itu sekitar 2-3 tahunan gitu. Nah dok, kira-kira nih pada umur berapa si anak ini itu biasanya udah kayak terdeteksi bahwa dia itu minus? Biasanya tuh di umur berapa kira-kira dok? Sebenarnya kalau untuk mata minus tuh bisa dari bayi ya, dari usia di bawah 12 tahun pun kita bisa ini kan. Karena kan ya itu tadi ada pemeriksaan namanya strict retinoskopi itu. Jadi nggak perlu kita nanya ke anak itu ini angka berapa atau itu, nggak perlu dengan itu. Nanti ada alat sendiri untuk melihat mata itu gitu ya. Jadi kalau misalnya nih dok, kayak kan dari bayi ini dia udah minus gitu ya dok. Nanti kalau misalnya bertambahnya umur dia, berarti minusnya bakalan itu ya bertambah atau gimana dok? Atau menetap gitu? Iya, biasanya memang kalau pada bayi itu rabun jauhnya tuh biasanya mata plus ya, biasanya plus biasanya. Cuma plus ataupun minusnya nanti kalau biasanya matanya plus itu seiring tambah panjangnya mata itu bisa aja normal, tapi bisa juga jadi minus gitu loh gitu. Jadi makanya untuk kondisi seperti itu memang biasanya kita lakukan pemeriksaannya memang lebih detail dan juga lebih dekat waktunya gitu. Gitu ya. Nah, kira-kira ada vitamin atau nutrisi yang khusus nggak sih dok untuk kayak menunjang kesehatan perkembangan si anak? Sebenarnya kalau untuk vitamin khusus ya, kalau untuk pada mata sebenarnya kalau untuk anak-anak sendiri sebenarnya nggak ada rekomendasi khusus, tapi yang jelas itu tadi yang saya sampaikan juga, yang penting makan makanan yang bergizi dan banyak mengandung vitamin-vitamin yang memang baik untuk kesehatan mata ya. Kalau yang untuk mata tuh vitamin A, vitamin C, vitamin E, kemudian omega 3,
terus yang mengandung santin dan juga zinc gitu. Yang tadi saya sampaikan tadi ya, mulai daging, ikan-ikanan, kacang-kacangan, sayur, ya hampir semua ya. Jadi intinya kita untuk anak-anak tuh kita berikan makanan yang bervariasi. Benar, ya. Dan bernutrisi lah istilahnya gitu ya, Dok. Betul. Oke, untuk Kak Luluk Setiawati, Dok, kalau misalnya si anak ini kelilipan bulu mata, itu kira-kira ngambilnya gimana ya, Dok? Kelilipan bulu mata. Ya, oh iya. gitu. Biar si anak nggak ngerasa sakit atau takut gitu, itu kira-kira ngambilnya gimana ya, Dok? Biasanya kalau untuk awal sih kita bisa pakai senter aja, dilihat posisinya ada di mana ya. Kalau misalnya itu di bagian putih-putihnya mata atau di konjungtiva, itu bisa dibantu pakai cotton bud aja, cotton bud dengan air matang itu diambil dengan itu gitu. Kayak dicongkel-congkel sedikit gitu ya. Digeser aja. Digeser aja udah kan keluar kalau bulu gitu mata ya. kan, kalau bulu mata ya tinggal digeser aja. Tapi kalau misalnya memang tempatnya sulit, kadang-kadang mungkin posisinya dibalik dari kelopak matanya, di dalamnya gitu ya. Kan bisa ya. Nah, itu ke dokter aja nanti dibantu. Gitu. Nah, buat sahabat KMU, buat yang merasa nih bahwa si anak ini kelilipan bulu mata, yang paling baik itu langsung ke dokter aja ya, daripada kayak ketakutan kan. Si orang tua pasti merasa takut, panik atau lain sebagainya. Nah, lebih baik langsung aja ke dokter Denisa gitu ya, yang ada yang sedang berpraktik di klinik mata KMU Gresik gitu ya, Dok. Nah, ada-ada aja ya, Dok, kayaknya ya, Dok. Macam-macam ya, kadang-kadang kan nggak kelihatan juga ya. Kadang pasir kecil juga bisa. Gitu, berarti macam-macam ya, Dok. Jadi benar-benar kalau misalnya ada sesuatu yang masuk ke mata itu benar-benar kayak rentan bahaya gitu ya, Dok, kira-kira. Iya, karena kan beresiko juga kadang-kadang mungkin bendanya kecil tapi terus dikucek-kucek, akhirnya malah jadi bikin kayak luka merah atau apa gitu ya, Dok, biasanya macam-macam. Malah luka, malah ya lebih sulit gitu nanti ya. penanganannya gitu. Iya, berarti paling benar emang paling ditangani dokter sih ya, Dok ya. Ya, betul gitu. Oke. Gitu. Nah, kira-kira nih, Dok, kalau misalnya si anak ya mengalami kayak dia merasa bahwa mataku ini kok kayak ada yang ganjel atau tiba-tiba kayak merah tanpa dia ketahui gitu. Kalau misalnya, kalau ini kan berarti bukan berhubungan dengan langsung bola matanya ya, Dok. Misal kayak sininya kayak merah, bengkak atau apa, itu kira-kira biasanya terkena apa ya, Dok? Kalau misalnya di area kelopak mata kalau di kelopak mata itu biasanya paling sering ya itu bintitan itu tadi ya. Jadi itu biasanya disebabkan oleh apa gitu, Dok? Infeksi sih. Infeksi. Yang paling sering memang infeksi. Jadi kalau misalnya anak mungkin tangannya kurang bersih ya waktu itu, terus kocok-kocok mata, nah itu bisa muncul peradangan di situ. Oh gitu ya. Berarti benar-benar yang kayak kalau misalnya berhubungan nih ya, Dok, dengan mata itu benar-benar harus kayak dengan tangan yang bersih, benar-benar dijaga, jangan sampai kayak nanti terjadi infeksi atau lain sebagainya gitu ya, Dok. Nah, kira-kira nih, Dok, kalau semisal ada nih orang tua yang sekiranya dia ini khawatir bahwa kalau misalnya si anak ini kayak bermain misalnya kayak gadget atau yang lain sebagainya, kan dia otomatis kayak bener-bener yang nggak mau ya, Dok, untuk kayak dilarang atau apa. Nah, itu tuh biasanya gimana ya, Dok, caranya? Ya, itu tadi anak harus orang tua harus tega itu tadi sih. Jadi ya memang kalau misalnya kita sudah membuat peraturan di rumah, ya tapi memang dari awal harus kita sampaikan dulu ya ke anak ya, nggak tiba-tiba kita ambil gitu aja, mungkin pasti akan kasih tahu terlebih dahulu gitu ya. Iya, kita mungkin buat kesepakatan sama anak, jadi nanti harus seperti ini ya, nanti mulai besok kita iniannya segini, nanti berapa jam gitu. Oh gitu, ya. Oke, sebagai informasi saat ini di Rumah Sakit dan Klinik Mata KMU ada promo pemeriksaan mata keluarga. Untuk 2 orang hanya 200.000 aja loh. Nah, buat sahabat KMU yang mau memeriksakan kesehatan matanya, bisa langsung memanfaatkan promo ini bersama si anak dan keluarga. Nah, kenapa sih kok kita harus memanfaatkan promo ini? Karena promo ini hanya sampai tanggal 31 Juli aja loh. Nah, makanya buat sahabat KMU, benar-benar segera secepat mungkin untuk mengambil dan memanfaatkan promo ini gitu ya, Dok. Iya, betul. Wah, banyak sekali ya, Dok ya, obrolan kita hari ini gitu ya. Banyak sekali informasi-informasi yang tentunya sangat bermanfaat ya, Dok, buat sahabat KMU gitu. Mungkin ini dikit lagi juga, sedikit tambahan aja. Jadi boleh, Dok. nyampaikan juga ya. Jadi yang perlu kita
waspadai juga ya. Jadi kalau pada orang tua yang dengan mata minus, Iya. itu juga ternyata anak pada secara penelitian itu kalau misalnya salah satu dari orang tuanya itu menderita minus, Iya. itu anaknya 2 kali lipat punya kecenderungan untuk matanya minus juga gitu. Oh gitu, berarti kalau misalnya si orang tua ini udah punya minus, terus habis itu anaknya ini ketularan atau apa itu ya dok? Atau keturunan itu? Keturunan Oh ya. keturunan ya, keturunan. Oh berarti kalau ketularan nggak bisa dok? Enggak, bukan menular ya, Oh, tapi bukan menurun menular. gitu, bisa Nah kalau menurun misalnya ke si anak. anak ini sukanya kayak, misalnya orang tuanya ini pakai kacamata ya dok, tapi si anak ini sukanya coba-cobain kacamata anaknya itu gitu, gimana ya dok? Kira-kira bakalan ikut minus apa enggak gitu? Kalau nggak dipakai terus sih enggak sih Oh, ya. enggak Itu sih ini ya. yang zaman dulu-dulu ya. Oh gitu. Enggak Iya, sih. iya, iya. Jadi memang ternyata kalau secara penelitian itu kalau orang tuanya salah satu ada yang ini, berisiko anaknya juga 2 kali lipat ada mata minus. Oh gitu. Dan 2 kalau kali misalnya lipat. orang tuanya dua-duanya memiliki mata minus atau sama-sama berkacamata, itu ternyata 5 kali lipat anaknya bisa minus minus juga juga. gitu. Jadi Oh, makanya gitu. harus dilakukan pemeriksaan sedini mungkin Ya, gitu. Kalau memang dari orang tuanya dari awal memang berkacamata ya dok, apalagi Iya. keduanya gitu ya. Betul. Oke. Wah seru sekali ya dok, ternyata obrolan kita hari ini Iya. bener-bener kayak yang banyak banget nih informasi-informasi yang sangat bermanfaat buat sahabat KMU ya dok ya. Ya, semoga bermanfaat lah ini. Iya, iya betul banget. Terima kasih banyak ya Dokter Denisa. Sama-sama. Nah, untuk buat sahabat KMU bisa ya sering-sering untuk periksa rutin, sedini mungkin, atau sekiranya kalau mengalami kayak gejala atau sedikit kayak ada masalah, bisa 3 bulan sekali, bisa 6 bulan sekali, bisa 12 bulan ya dok ya. Tapi lebih baik secepat mungkin, sedini mungkin begitu. Nah, apalagi kan sekarang kan lagi ada promo ya dok ya di KMU Gresik, jadi bisa langsung nih manfaatin promonya buat kayak ambil paket promo pemeriksaan mata keluarga, karena untuk 2 orang hanya 200.000 aja loh gitu ya dok. Mantap. Tak lupa Minka ucapkan buat sahabat KMU yang udah bergabung ya dalam talk show sore hari ini hingga akhir gitu. Nah, untuk informasi yang terkait tentang hadiah door prize akan Minka umumkan pada malam ini ya via story Instagram Rumah Sakit dan Klinik Mata KMU. Nah, buat sahabat KMU yang belum follow sosial media Rumah Sakit dan Klinik Mata KMU, jangan lupa ya follow, karena di sana sangat banyak banget informasi-informasi yang tentunya sangat bermanfaat buat sahabat KMU terkait tentang kesehatan mata gitu ya dok. Bener dok? Oke, ya. Oke dok, terima kasih dan sampai jumpa sahabat KMU untuk talk show selanjutnya.